Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Halo Podcast, Halal Lifestyle and Opportunities Podcast. Bareng saya Nanda dan teman saya. Dan saya Raisa. Di episode kali ini kita bakal bahas nih untuk kalian-kalian yang memang terjun di dunia fashion, bisnis. Karena tema kali ini adalah tantangan UMKM fashion halal. Di sini kita nggak berdua aja, kita di sini langsung bersama desainer langsung nih, Wow. yaitu Ibu Ami. Selamat Makasih. datang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Sehat Ibu? Kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Ami ini adalah fashion designer. Mungkin Fashion designer. sebelum kita mulai ke pertanyaan-pertanyaan, boleh nggak sih Bu diceritain sedikit awal mula nih Ibu terjun ke fashion designer ini? Awal mulanya itu karena Tutwuri Handayani. Karena layaknya seorang perempuan ya, apalagi perempuan muslim ya, kita harus ikut apa kata suami sebagai imam. Jadi waktu itu saya kerja, lulus scholarship dari Australia, langsung kerja, kemudian punya anak, suami bilang stop gitu kan. Oh, siapa nih imamnya? Terus siapa yang punya tugas ngurus anak-anak, tugas kantor. Akhirnya saya decided untuk berhenti kerja dan kembali melakukan hobi saya, yaitu fashion design. Kemudian lahirlah Royal Sulam by Amiat Manto, kemudian Royal Kaftan Modestwear, kemudian Etruria Scarf dan lain-lainnya dan turunannya. Oke, berarti nggak cuma satu ya Bu? Ada beberapa brand, nanti teman-teman juga kalau udah asik ya terus sukses di satu produk pasti bikin tuh adik-adiknya Oh sister iya brand. benar. Sister brand. Di dunia fashion ini berarti emang Ibu fokusnya ke fashion atau buat khusus perempuan aja? Untuk laki kalau kita baju wedding ya, karena di Royal Sulam by Amiat Manto itu kan kebaya, ada cowok bikin, kemudian di Modestwear ada cowok juga, tapi spesifiknya lebih mengarah ke ladies Modestwear gitu. Jadi emang fokusnya di kebaya-kebaya yang kayak gitu ya Bu? Ada daily wear, ada juga, tetapi kebanyakan klien saya tuh terbentuk lebih kepada baju kebaya maupun modest wear perempuan. Oke. Bu, kalau ngomongin bisnis ya, belakangan ini kan ya kita sama-sama tahu lah toko offline itu udah nggak terlalu diminati banyak orang karena membutuhkan waktu, tenaga dan lain-lain, lebih beralih ke online. Iya. Nah, menurut Ibu untuk menanggapi hal-hal seperti itu apa yang Ibu lakuin untuk menjaga bisnis Ibu? Oke, nomor satu ya, kalau kita gaptek atau gagap teknologi itu kita nggak adaptif. Ya. Ya, dan nggak adaptif itu artinya kita nggak kompetitif gitu. Jadi sekarang siapa yang nggak main di sosmed lah ya istilahnya ya, ataupun online, marketing online gitu, ya pasti tertinggal gitu. Nah, jadi seperti yang ditanyakan tadi, strategi ya, seperti strategi itu memang kita harus melakukan transformasi, nggak lagi model konvensional, nggak bisa lagi itu efisiensinya juga banyak kok, cut efisiensi ya. Kalau boleh saya lihat trend merging ke online itu dari 10 tahun lalu, kalau kita jalan di negara-negara Asia misalnya seperti Singapura atau Malaysia, di Indonesia malahan belum gitu ya. Oh ya. Di Indonesia malahan belum. Itu udah dipajang tuh misalnya di depan Massimo Dutti atau di Zara gitu. Shop online and get more discount. Oke. Nah, jadi dia udah promote kayak gitu tuh, shop online. Terus oh ini apa ya? Apa nih? Oh rupanya efisiensi. Ya, efisiensi. Jadi toko-toko itu diminimize gitu, pindah ke stocks ya, ke gedung gitu kan. Terus kemudian dia jual online gitu kan. Itu sistem semua. Either marketplace atau dia buat apa shopping online sendiri gitu. Berarti Ibu juga di brand Ibu ada online shopnya? Ada online shop, ada di TikTok, ada WA chat, karena untuk beberapa produk premium orang masih pengen chat atau asking details gitu, jadi itu tetap ada. Tapi kalau untuk kayak sosial medianya aktif gitu nggak Bu? Iya dong, harus ya. Semua kita bicara global ya. Semua itu apa namanya yang berjualan ya, terutama fashion ya. Fashion is itu high entertaining gitu kalau menurut saya. Jadi
sosial media itu sangat penting karena foto tidak bergerak tuh kan boring. Kalau kita lihat apa namanya baju terus dipakai model yang cantik Ya. atau visualisasinya bagus, itu udah 50% menarik minat pembeli gitu. Iya. Minatnya aja udah ada gitu. Nah, kira-kira gitu pengalaman saya. Kalau dari awal ibu mulai bisnis di dunia fashion ini, tantangan terbesarnya apa sih Bu? Tantangan terbesarnya adalah eksplorasi ya dan konsistensi gitu. Konsistensi terus inovasi itu Ya. ada 3 ya, eksplorasi, inovasi, konsistensi itu penting ya. Karena kita harus terus mengeksplor. Indonesia ini sebenarnya very rich gitu. Jadi kalau di luar cuman menang gayanya aja, kalau di kita punya wastra. Iya. Apa? Gimana Ibu? Wastra. Kalau di luar kan menang gayanya nih, Iya, iya. Gara Arabian gitu ya. Tapi kalau di Indonesia tuh wastra itu sangat kaya. Jadi eksplorasi wastra aja tuh udah nggak akan ada habis-habisnya. Creativity gitu Iya, ya. iya, iya. Terus inovasi dari model apa segala macam. Terus konsistensi gitu. Konsisten pada fokus pada misalnya bidang apa. Kebaya, modest wear itu konsisten gitu. Terus developmentnya juga konsisten. Nah itu saya rasa faktor penting ya yang akan menentukan seorang itu sukses apa enggak di bidangnya. Sekarang sebut aja berapa banyak lulusan, mention it lah ya, berapa banyak lulusan apa namanya fashion school, jutaan mungkin. Banyak. Tapi you name it 10 famous designer, itu kan 10 aja udah susah nyarinya. Benar, benar, benar. Gitu. Nah jadi orang-orang yang konsisten, yang inovatif, yang kreatif gitu ya, itu sedikit banyak dia akan leading. Gitu. Ditambah mungkin penguasaan ilmu-ilmu lain. Mungkin orang berpikir hanya kalau kita jualan baju atau we're a fashion designer gitu. Nggak perlu nih belajar a little bit of marketing, nggak perlu nih a little bit of promotion, itu penting gitu. Apa namanya filosofi untuk apa namanya apa ya? Saya suka bilang sifat-sifat pembeli itu you harus pelajari tahu. Kalau you tahu ngerti bagaimana filosofi buying itu atau buyer itu sifatnya gimana, itu udah winning sekian persen dari market gitu. Karena nanti sosial medianya bagus, semuanya bagus. Oke, Bu, kalau bicara fashion kan nggak jauh-jauh dari desain ya. Ya, Untuk produk-produk Ibu sendiri ya. yang buat desain siapa Bu? Ibu sendiri atau ada divisinya sendiri? Jadi gini, kita punya tim kreatif namanya. Oke, tapi tiap desainer itu punya garis rancang. Ya. Jadi kalau ada tim, misalnya saya ada 11 tim, 11 tim assistant designer atau junior designer yang tiap divisi itu memegang produk-produk tertentu. Nah di situ itu mereka udah tahu, oh iya di training kan garis rancangnya Ami Atmanto ini seperti apa. Misalnya klasik elegan. Jadi mereka membuat inovasi dengan garis rancang klasik elegan yang tidak lari dari garis marketnya si Ami Atmanto. Gitu. Tapi mereka harus membuat creativity, inovasi supaya nggak looking old. Oh ini kami lagi mau ngeluarin baju untuk anak-anak yang umur 35 tahun, atau yang 25 tahun. Nah mereka explore tapi garisnya itu tetap gitu. Oh si Ami Atmanto ini classic, elegant, charming gitu. Nah itu garis yang namanya characteristic of each designer. Iya gitu. Oke. Nah Bu, kalau ngomongin fashion halal ya Bu, kan stigma orang fashion halal itu mungkin yang auratnya tertutup, yang syar'i. Kalau menurut Ibu fashion halal itu yang seperti apa Bu? Halal itu dimulai dari production. Jadi menggunakan produk-produk yang halal gitu ya, misalnya campurannya ya pasti harus halal gitu ya. Kemudian sampai garis rancangnya yang modest gitu. Itu dimulai dari situ, dari cara manufacturingnya, terus dari bahan-bahannya itu disebut halal gitu. Sampai sustainability-nya. Itu berarti memang sedetail itu ya arti fashion halal kayak gitu ya. Iya, kira-kira gitu. Terus juga kalau misalnya di
UMKM apalagi kan banyak banget sekarang pembisnis atau mungkin UMKM yang mau mulai di fashion ya Bu ya. Terus apa sih arti maksud gimana caranya kita menamakan atau standarkan kalau misalnya UMKM itu halal yang kayak gitu Uh, atau Ya itu tadi faktor-faktor penting itu misalnya production, dimulai dari produksinya itu menggunakan apa namanya perangkat yang halal. Kemudian tentu saja kita nggak bilang misalnya baju yang backless itu halal gitu ya, jadi modest gitu Ya. modest. Kemudian apa namanya menggunakan sustainability-nya, workflow-nya itu semua halal gitu. Jadi itu kita sebut bisa kita sebut untuk itu adalah fashion halal kira-kira gitu. kalau misalnya di produk kayak obat-obatan, makanan itu kan ada sertifikasi halal ya Bu. Tapi kalau di fashion itu ada nggak Setahu sih Bu? saya di fashion blog nggak ada sertifikasi halal ya, Oke. gitu. Jadi dia konsepnya modest. Karena sekarang saya punya brand namanya Royal Kaftan ya. Royal Kaftan itu dan itu ada sesuatu hal yang lucu. Jadi 30% pembelinya itu non Muslim, Oh iya malah. non Muslim, Oh iya. non Muslim. Ibu pernah tanya nggak Bu? Maaf saya potong. Ah, 30% yang non muslim ini alasan mereka untuk beli produk ibu yang mungkin bisa kita bilang ya tertutup, yang mencirikan orang-orang muslim gitulah. Oke. Jadi gini ya. Gamis itu kita sebutnya kalau dalam bahasa Inggris kurang lebih modest wear. Ya. Modest wear itu artinya modest dia, santun. Nah, santun ini kan sebenarnya karakteristik apa namanya indah atau santun daripada setiap individu. Setiap manusia tuh ingin tampil santun gitu. Jadi mereka tuh ingin gitu pakai baju yang misalnya kebetulan lehernya udah nggak sampai ke belahan dada atau ke clivage-nya gitu atau nggak backless. Jadi untuk party juga mereka udah pengen pakai yang charming, yang lebih panjang gitu. Jadi tampilnya modest. Nah, di Muslim wear atau modest wear Royal Kaftan ini itu banyak model-model seperti itu. Jadi termasuk apa namanya klien-klien saya yang Chinese gitu. Mereka tuh seneng gitu cari. Ini ada yang ini enggak sih yang santun lah supaya kita bisa pakai wearable kemana aja kita ke acara gitu. Itu sangat favorit. Makanya sekarang itu ya apa namanya produsen baju muslim baik desainer ataupun industrial itu sangat besar marketnya gitu karena semua orang suka modest wear tuh suka apalagi Indonesia majoritinya kan muslim ya dari 280 juta ini gitu itu potensinya besar sekali. Berarti memang orang-orang sekarang pun udah nggak yang terlalu tergantung personalnya sih, maksudnya pun yang non muslim aja dia beli kaftan yang kayak gitu. Pasti butuh one in a time orang-orang yang mungkin senang berpakaian santai ataupun lebih apa ya lebih terbuka gitu satu waktu pasti butuh itu yang namanya modest wear karena ada yang namanya kita baca undangan kita merespect people gitu ya respect people kan salah satunya juga kita harus dress well gitu. Nah dengan modest wear itu kita sebagian adalah we respect people. Ya acara-acara resmi pasti kan butuh juga ya Bu ya. Pakaian-pakaian yang tertutup, santun, elegan gitu itu kan. Pasti. Terus mbaknya juga nih very modest. Terus pakai apa? Digantungin apa aja cocok karena dia slim kan. Young and slim and modest. Jadi malu. Kalau ngomongin market ya Bu, apalagi sekarang teknologi itu juga udah yang bener-bener perubahannya tuh sangat cepat. Apalagi dengan fashion tuh perubahannya juga sangat cepat ya. Gimana cara Ibu menyesuaikan mungkin sama umur atau sama perubahan di sosial media atau teknologi yang kayak gitu. Oke. Sedangkan mungkin Ibu punya standar atau mungkin punya idealis di fashion di brand-brand Ibu yang kayak gitu. Gimana cara Ibu ngikutin alur? Jadi memang tantangan ya kayak Apple ya, dia punya ratusan produk, tantangannya adalah memilih satu yang terbaik buat dia launching ke dunia. Nah, desainer juga gitu. If you want to be accepted in the market gitu ya, ini tips buat mungkin para desainer juga ya, desainer young designer. Nah,
kalian tuh harus ini kurasi gitu. Kurasinya tuh harus cerdas. Jadi dari 100 karya, pilih karya terbaik yang memang disukai market. Memang tantangannya buat desainer itu adalah dia punya keinginan sendiri gitu. Tapi kadang-kadang customer kalau made to order ya, terutama kalau made to order, mereka tuh datang dengan aku maunya begini. Nah, desainer itu harus menjelaskan bagaimana pandangan mata publik dan kesesuaian dan tata kelolaan berbusana yang baik dan cantik buat orang itu sesuai dengan karakter dan undangannya seperti apa. Misalnya undangannya ke undangan mes nih, ada Pak Wapres gitu kan. Nah itu kan dress code-nya lain. Atau dia misalnya cuma mau ke undangan buka puasa. Nah itu bisa lain juga gitu. Jadi itu tantangan desainer. Seperti Apple deh punya ratusan produk dibuat, pilih aja satu yang paling bagus. Each year launching one gitu. Kira-kira tantangannya itu. Nah makanya kita punya tim kreatif yang berdasar berbagai age gitu untuk punya mata. Jadi ambil mata di situ. Ambil mata, oh menurut kamu gimana, menurut kamu itu jadi proses designing dalam satu produk, apalagi manufacturer ya, industrial gitu. Itu penting punya garis karakter karena orang akan bilang, oh ini kebayanya Amiat Manto nih, klasik gitu. Terus oh ini misalnya Royal Kaftannya Royal Gallery nih yang modest tapi charming tapi modelnya nggak rame gitu. Tapi ada di umur berapa dia bisa dipakai itu nanti tergantung desainnya. Bisa simple, bisa couture, tapi nanti warna, pattern itu menentukan dia untuk market apa. Gitu. Ya. Jadi Kamu kan pasti nggak mau yang gamis gitu. Nanti kamu bilang ibu-ibu gitu. Benar. Iya benar Bu. Disesuaiin juga ya Bu ya. Iya. Bu, produk Ibu kan udah banyak banget nih pastinya. Ada gak produk yang paling Ibu banggakan, karya Ibu yang paling Ibu banggakan dan karena apa Ibu bisa paling wah oke nih, seneng nih gitu. Kamu memaksa saya menjawab tentang kemanusiaan. Boleh. Karena gini, jadi yang paling saya suka sebenarnya produk karakteristik saya itu sebenarnya paling saya suka adalah kebaya. Kenapa? Karena saya punya pengalaman. Dengan kebaya itu saya bisa berbagi untuk kemanusiaan. Jadi sewaktu tsunami di Aceh, itu Royal Sulam by Ami Atmanto, ada Instagramnya gitu. Royal Sulam by Ami Atmanto itu dikenakan oleh Miss Universe Rio Mori dan dilelang gitu oleh saat itu oleh Metro TV ya. Kita berkolaborasi, saya dikontak Metro TV untuk membantu korban tsunami di Aceh. Waktu itu untuk membangun sekolah Sukma apa ya, kalau nggak salah sekolah Sukma apa gitu di Aceh, Sukma Bangsa kalau nggak salah di Aceh. Dan itu kita bikin fashion show dan bahagianya itu karena sebuah karya gitu. Yang waktu itu juga sempat dipakai. Alhamdulillah kalau kebaya-kebaya dipakai oleh para tokoh nasional ya, seperti misalnya Ibu Negara gitu ya. Oh iya. Dipakai, alhamdulillah. Wow, keren. Makanya pinter-pinter milih tagline klasik apa. Ya kan kalau yang rame-rame nggak bisa dipakai dong. Iya benar. Nah jadi itu karakter. Nah alhamdulillah itu yang paling berkesan karena melalui karya kita bisa berbuat untuk kemanusiaan. Jadi karya itu bukan hanya value for money, tapi value for humanity. Wih keren. Ya? Kamu memaksa saya menjawab itu. Kepo Bu, pengen tahu. Kan karya Ibu kan udah banyak banget, tapi dari sekian banyak produk yang Ibu udah ciptakan, oh ternyata produk tadi yang berkaitan sama kemanusiaan. Iya. Momennya adalah tsunami Aceh tadi. Iya. Oke. Satu lagi dong. Oh ada lagi, boleh. Itu kan kebaya. Iya. Nah ini kalau modest wear itu dipakai oleh Princess Arabia. Wow. Iya dong. Keren Lupa deh namanya princess siapa, tapi dia suka banget dan waktu itu saya kasih sebenarnya semi gown, kaftannya semi gown. Terus kita juga ada tunjukkan ke dia kain Bali, dia suka banget kain Bali. Oke. Jadi dia bilang, Amy, we've never seen this fabric. Sampai dia tanya gimana buatnya. Kemudian warnanya ini kenapa?
merah begini gitu. Nah ada satu cerita juga nih. Boleh. Karena saya waktu Istana Berkebaya itu buatin beberapa kebaya para Madam Ambassador. Jadi kan dibagiin kain Betawi ya. Ya. Kain Betawi itu kan very rich in philosophy. Ya, ya. Ondel-ondel Ya. gitu kan. Tapi itulah pentingnya para desainer muda atau kita sebagai pelaku industri modest fashion untuk mengkomunikasikan the value atau nilai dalam satu atau filosofi ya dari Ya. satu karya gitu. Misalnya kain. Karena kalau enggak dia melihatnya hanya ini warnanya begini, kok gambarnya begini Iya. gitu. Banyak reviews bukan banyak refusal tapi menimbulkan pertanyaan Oke. gitu karena ada yang cocok sama kulitnya, ada yang enggak gitu. Tapi kalau kita jelaskan, begitu dijelaskan bahwa this is ondel-ondel, the historical Jakarta heritage gitu. This is very nice, everybody in Jakarta. Ini kan diadakan di Jakarta. Oh yes, this is very beautiful gitu. Kayak kita deh, kita misalnya lihat sebuah lukisan di situ. Ini lukisan apa sih kok ya acak-acak. Tapi diceritain, ini ceritanya si Claude Monet gitu. Waktu gambar ini dia memikirkan sebuah taman bunga yang indah. Oke. Nah, Ada artinya ya Bu? ada artinya gitu. Sama juga waktu saya diminta oleh Kementerian UMKM waktu itu ya pada zamannya sewaktu kita batik kan waktu itu kan rame ya. Ini batik Malaysia, Iya, batik iya. Indonesia. Saya cuma bilang gini. Waktu itu Pak Menteri bilang, tolong Mbak Ami dibantu. Saya bilang, Pak, ini kan sebenarnya jawabannya gampang. Gak mungkin tertukar batik Malaysia dan batik Indonesia. Tahu nggak jawabannya kenapa? Kenapa? Jawab dulu. Tapi setahu saya Kira-kira. batik Punya ciri khas. Apa karena yang pakai orang Indonesia atau Malaysia? enggak sih Bu. Ya. Motif gak sih Yes, yang membedakan? definitely. Karena gini, contoh batik Pekalongan itu cerita batik pesisir itu ada di helai batik itu ada cerita di situ. Iya. Cerita pendaratan FOC gitu. Nah, ada lagi yang namanya kalau kalian kenal batik buketan. Buketan. Iya, buketan itu buket, Oke. hand flowers kan ada tuh batik yang gambarnya bunga-bunga Oh, iya, gitu iya. ya. Nah, kok ada di Indonesia gitu? Oh iya, itu ternyata peninggalan inspirasi perempuan-perempuan Jepang itu seneng hand bouquet gitu. Maka dilukislah di helai batik itu. Maka ketika Indonesia yang kaya ini dengan heritage di zaman penjajahan Belanda ada Ya. pendaratan FOC yang terpampang di lukisan batiknya, ada juga buketan batik waktu inspirasi Jepang. perempuan-perempuan cantik Jepang yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi memang story atau cerita yang ada di dalam karyanya ya Bu, memang Iya. yang bikin menonjol yang kayak gitu ya. Iya, itu Bu, salah satu. Tadi kan Ibu bilang sempat Princess Arab ya yang order produk Ibu. Kalau orang-orang penting kayak gitu Bu, Ya, dia ordernya itu karena memang Ibu kenal relasi Ibu dulu atau dia datang ke website atau gimana Bu? kebetulan waktu itu di lingkungan teman-teman Ya. ada yang mereka datang ke Indonesia. Kemudian kita having dinner segala macam, mereka cari baju. Mereka cari baju, terus mana nih yang paling cocok dengan karakternya. Oke. Nah, dipanggillah saya, kira-kira gitu. Oh, Jadi oke. memang orang itu kan punya karakter ya. Ya. Mungkin ada yang datang ke Indonesia, cocoknya sama desainer A, desainer B, atau cocoknya sama desainer C gitu. Tapi mereka karena ini kan Arabian ya. Arabian tuh sebenarnya very modern gitu. Tapi kebetulan waktu itu mereka bikin modest wear yang gown. Jadi kebetulan saya bikin gown, bikin kebaya dengan payet-payet dan Swarovski karena kita pernah jadi brand ambassador Swarovski Oke. gitu. Nah, jadi kebetulan saya yang dipercaya. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nggak bilang alhamdulillah nanti nikmatnya nggak ditambah. benar. Bener Bu. Bu, dari setiap katalog Ibu, Iya. entah kebaya atau yang lain,
Itu Dan sekarang yang paling rame mukenanya. oh Royal mukenanya. Oh mukena juga produksi Bu. Iya, kita ada bikin produksi mukena. Oke, satu katalog itu ibu produksi berapa banyak Bu? Kalau saya kan memang itu kan yang ibu geluti, yang ibu punya. Itu kan baju-baju perempuan. Saya nggak terlalu paham. Cuman kalau baju-baju cowok kan misalnya satu katalog dicetak 100 piece misalnya. Nah kalau ibu gimana Bu? Oke. Satu katalognya. Jadi tiap desain ada marketnya. Ada yang made to order, ada yang ready stock. Oh gitu. Iya. Kalau kayak baju cowok banyak ya beberapa apa namanya klien dari misalnya pemerintahan gitu. Itu memang order tapi made to order. Jadi mereka ukur terus pilih dari katalog batik, biasanya ajudannya udah kontak gitu, terus pesen gitu ya. Kenapa bukan mereka pengen eksklusif tapi satu mereka waktunya terbatas. Oh iya. Kedua mereka ingin sesuatu yang mungkin nggak banyak kembarannya, nggak Ya. twinny karena kan untuk menghormati orang gitu. Kedua mereka pasti beli batik yang terbaik karena ingin menyerap. Ya, jadi kita harus ingat di sini kadang-kadang salah kaprah. Nggak boleh belanja barang mahal gitu. Saya bilang belanja dong barang mahal Indonesia gitu. Ada pabriknya, ada sutra ATBM-nya, itu harus diserap gitu. Nah, siapa yang serap? Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu ini para tokoh harus menyerap itu. Belilah barang-barang mahal produksi Indonesia gitu. Jangan kita berhemat nggak beli barang, industrinya mati Iya. Iya. gitu. Nggak muter. Industrinya mati ya. Jadi buat mereka itu kedua mereka harus respect people. Jadi mereka kan sering acara kenegaraan gitu. Jadi ada tamu negara datang. Mereka ada people of representative gitu. Jadi mereka pakai produk Indonesia, representasinya bagus di mata dunia. Ya. Dan kedua mereka membantu menghidupkan industri kreatif ini. Yang jual-jual batik tulis yang ada 10 juta, 12 juta, Ya. why? Buy gitu. Kalau mampu. Iya, kalau mampu buy. Iya, Dan kenapa enggak? kalau nggak mampu coba di Batu. Iya nggak lucu juga Bu. Misalnya ada acara Kementerian Luar Negeri gitu kunjungan ke Arab misalnya Bu. Iya. Terus dia ternyata pakai baju TikTok kan nggak lucu Bu. Ntar di komen itu mah baju TikTok yang gocap gitu kan nggak mungkin Bu. Iya. Harus ya Mempermalukan. ada segmennya masing-masing kan. Contoh gini deh, ada yang seneng sama Kate Middleton nggak? Tahu. Kan lucu, semua seneng ya. Kenapa dia nggak pakai satu dua ada? Dia Ya. mungkin pakai hari-hari ada satu dua dia pakai Zara. Itu tapi untuk itu ada message gitu. So when you wear it, there is message. Message-nya apa? Bahwa saya menyatu dengan rakyat. Oke. Ini juga produk kita gitu, yang ada di UK misalnya. Kita pakai nih produk lokal gitu. Tapi ada message-nya. Tuh. Kemudian yang lain dia pakai produk-produk designer, produk desainernya Inggris maupun negeri luar. Kenapa? Karena dia harus tampil respektif. Eksklusif. Iya, respektif. Jadi kita kan gini, kalau kita datang, coba deh kamu bayangin deh kalau aku datang sini cuma pakai sandal jepit gitu kan, nggak Iya, respect iya, gitu iya, kan. iya, 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 Jadi apa namanya, the way you dress is actually you're showing that you respect the people. Gitu. Setuju. Jadi itu penting. Nah, gitu juga ini bukan himbauan sih sebenarnya, tapi pengennya sih begitu ya. Jadi supaya pengrajin-pengrajin hidup karena UMKM ini dibinanya luar biasa kan sama pemerintah. Luar biasa gitu. Dari tahun ke tahun terus kemudian bank-bank juga ya, seperti saya lihat Bank BRI, BNI, Mandiri gitu. BCA itu semua tuh sangat membina industri kreatif. Dibinanya gimana? Diajarin. Ya. Diajarin, dikasih ini packaging apa segala macam sampai diajarin ekspor oleh Deperindak gitu. Tapi yang masalah sebenarnya ada masih di penyerapan. Pembelian gitu. Nah, itu ayo ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, adik-adik, kakak kita semua jangan pernah takut spending untuk memberi barang lokal berkualitas. Ya. Pasti mahal gitu. Tapi secara tidak langsung mereka membantu menghidupkan industri dalam negeri, khususnya industri fashion. Ya kan? Iya. Ya, itu sih
kira-kira perputarannya gitu deh. Oke, Bu, kalau bicara harga ya Bu, ini kan barang-barang impor udah banyak banget bisa kita beli, bisa kita jumpai di banyak marketplace dan harganya pun murah-murah. Menurut Ibu dampaknya sebesar apa Bu? Ibu sebagai pelaku bisnis yang segmennya, Saya sih kalau kalau Heeh. bisa bilang sama pemerintah, saya bilang Pak itu apa namanya shop-shop besar itu seperti yang ada di Indonesia kalau ya, mau buka harus ada section designer Indonesia collection gitu. Misalnya contoh sebut saja Zara, misalnya kan dia bagus besar di ya, sini. Alangkah indahnya kalau di situ ada section gitu modest wear yang collectibles misalnya designer Indonesia. Itu nggak harus modest wear, apa aja gitu. iya, Jadi kita hidup ikut ikut bergabung bersama. Jadi hmm, asing asing cari duit di sini tapi orang ada Indonesia keterlibatannya ya, ya, Ada Ibu, benar, benar, kontribusinya ikutan benar, ya dong. Bu, iya, iya, ikutan. Jadi iya, iya. Ya itu udah apa namanya kewenangannya regulator gitu. Oke, tapi ada upaya Ibu untuk menyampaikan suara itu belum sebelumnya? Pengen? Berarti belum? Belum. Oke. Saya harus bicara sama siapa? mungkin nanti ada yang Gak apa-apa nonton Bu. dari sini dulu aja Bu, dari sini aja dulu. Iya. Kalau disuruh ini aku tambahin nih, aku tambahin. Boleh sekalian Bu. Jadi toko-toko besar asing itu artinya kalau mau buka di Indonesia, jadi bukan harusnya. Saya berharap gitu Ya. supaya terbuka kesempatan untuk ke local brand gitu dan desainer-desainer kreatif Indonesia termasuk wastranya nih ikut apa namanya melenggang gitu ya, kemana bisa Zara sini, Zara Germany, Zara mana gitu, nanti kesananya itu satu bisa masuk ke situ. Kedua mungkin di tiap-tiap apa kantor BUMN itu ada shop gitu yang menjual barang-barang itu jadi punya kayak creative shop gitu. Misalnya tiap perusahaan tuh punya creative shop yang menjual barang-barang hasil karya binaannya yang udah jadi gitu. Jadi orang tuh bisa belanja produk kreatif ke situ karena misalnya kan kayak sekarang nih misalnya BRI, BNI, Mandiri, BCA gitu kan banyak sekali. Nah dia buka creative shopnya gitu sebagai bentuk CSR mungkin ya, yang orang-orang bisa melihat ke situ sebagai misalnya kayak udah mall kecil gitu loh, Iya. mall kecil aneka produk. Aduh seneng banget kan. Iya. Karena kan sekarang adanya cuman kayak di Inacraft, Mm-mm. terus apalagi tuh ada beberapa kan gitu Belum ya. banyak tersebar ya Bu. Iya, terus Masih. kita nungguinnya nanti ada pameran nih, kapan ya gitu. Jadi nunggu pameran atau nunggu acara-acara tertentu aja mungkin ya Bu. Karena tersebar walaupun di Sarina udah ada ya kan, Mas Didit juga apa namanya udah perhatian terhadap produk-produk lokal ya, kan dia juga desainingnya itu juga luar biasa gitu. Jadi selain itu ada tambahan-tambahan yang harusnya lebih bisa dikembangkan lebih jauh. Gitu. Seru nggak? Seru sih nggak ada habisnya kalau ngomongin. Seru dong. Bicara desain kan luas banget ya Bu ya. Iya. Terus kalau ngomongin market atau harga, apalagi di online shop tadi yang Mas Nada bilang, kalau misalnya banyak banget udah produk-produk yang murah gitu ya Bu. Iya. Persaingannya jadi semakin ketat, mungkin sesuai marketnya gitu. Pandangan Ibu terhadap hal tersebut itu gimana Bu? Itu sih namanya jualan ya. Kalau jualan kue apem aja satu jalan apem semua. Ya, benar. Apalagi baju gitu ya. Tapi yang membedakan itu adalah storytelling atau the value atau karakteristik. Jadi misalnya bedakan oh ini premium, oh ini dibuatnya begini ada ceritanya. Nah itu mungkin harganya bisa lebih bagus gitu, lebih tinggi. Tapi kalau jual apem semua ini apem ya udah. Tapi kalau apem dengan susu khas Kediri misalnya ya, gitu, ya. itu terus toko itu kan unik, pasti lebih rame. Ada nilai lebih Jadi ya. ada yang harus diceritain lebih. Jadi kita harus punya value dari sisi intrinsik gitu. Apa yang dikomunikasikan, storytellingnya, quality-nya gitu. Jadi lebih bagus walaupun harganya sama, tapi kalau storytelling atau penyampaiannya bagus itu
pasti bisa lebih kompetitif dibanding yang lain. Iya, jadi kayak konsistensi dan kualitas brandnya aja ya Bu ya. Iya, iya. Kan sebenarnya banyak brand-brand bagus, tapi mereka nggak begitu Banyak story. bermain banyak cerdas di sosial media Ya. sehingga jarang kelihatan. Sekarang boleh dibilang siapa yang menguasai sosial media dan walaupun produknya average, dia leading the market. Apalagi kalau produknya bagus. Setuju. Ya, ya. Setuju ya? Jadi kamu sering beli produk karena TikTok. Enggak juga Bu. Intinya dia Jadi brand itu lebih aktif lah Bu. Oke, aku sekarang yang wawancara Gimana? kamu. Jadi kamu Siap. kalau beli, ini anak muda, Iya, iya. kalau beli barang di TikTok atau di Shopee itu Heeh. berdasarkan apa? Tahu kualitas brandnya, Iya. lalu ya desain-desainnya Bu. Oke. Terus kayak merasa cocok aja kalau misalnya contoh celana ya Bu. Biasa kita pakai celana yang agak gombrong gitu, baggy gitu. Terus tiba-tiba mau beli celana yang ketat kan, yang slim gitu. Ya nggak mungkin juga kayak bukan gua nih gitu loh Bu. Oke. Menyesuaikan karakter diri sendiri juga Ya. gitu. Terus tahu itu dari mana? Tahu Karena misalnya ngikutin nih brand ya, Bu. cocok nih buat gue nih Heeh, gitu. Tuh ini bagus nih, ini nih. Taunya dari mana? Karena pernah beli, terus banyak review dari orang-orang juga Oke. gitu. Terus juga pasti brand itu aktif di sosmed. Jadi banyak yang review. Pasti sih. Gitu. Kalau zaman sekarang karena pertama dari sosial media sih Bu. Pasti. Ya. Sosial media, terus baru kita lihat review-review orang-orang yang udah pakai gimana, terus kayak kalau kita udah percaya, terus ya udah kayak kita beli cocok. Beli aja gitu Iya. ya. Artinya kalau toko itu juga di awal tidak menceritakan, oh ini celana saya gini kalau dipakai begini, nggak ada imajinasi Iya, yang iya, leading iya. to itu, kamu juga nggak tertarik kali. Betul. Oke, jadi itu yang tadi saya maksud bahwa storytelling daripada satu produk, the value daripada satu produk yang dikomunikasikan itu menjadi leader Iya. mostly di market gitu. Saya setuju juga tadi Ibu bilang siapa yang menguasai sosial media deh yang bakal yang bertahan gitulah. Karena dari pengalaman saya sendiri juga misalnya saya udah biasa beli produk A karena memang udah tahu kualitasnya Bu. Pernah beli juga tapi ternyata ada brand yang biasa aja nggak terkenal gitu lah Bu. Cuman ketika beli nggak sengaja ternyata kualitasnya lebih bagus. Ya berarti saya ambil kesimpulan siapa yang lebih pinter promosi, mengemas produknya sebegitu menariknya di sosial media bakal lebih nyampe ke orang-orang banyak, lebih banyak lah gitu. Iya ya. Ya walaupun nomor satu adalah tetap buat pelaku industri ya, teman-teman yang berkecimpung di industri fashion, tetap kita harus honest gitu bahwa menghadirkan kualitas terbaik yang bisa kita buat dengan harga yang kita sajikan. Ya. Ya itu harus jadi komitmen halal. Iya. Gitu. Ini kan termasuk berarti suatu tantangan ya Bu untuk brand fashion gitu atau brand-brand lain. Langkah yang paling realistis Bu untuk UMKM fashion tuh bertahan tuh apa sih Bu? Ya konsisten, kreatif, kemudian gali itu apa namanya wastra dan sebenarnya kalau saya ya dari dulu saya punya filosofi when you are average atau when you are standard you do nothing gitu. Jadi creativity itu above all gitu. You have to think out of the box. You have to create out of the box of things yang menurut selera pasar disukai gitu. Jadi kalau kamu bikinnya gini, semua orang bikin gini itu namanya seasonal aja gitu. Kebanyakan saya lihat kalau di shop itu orang jual, oh sekarang lagi tren ini, jual ini, tren ini, jual ini gitu. Tapi if you wanna grow gitu, kalau pengen maju lebih jauh sampai ingin punya industri gitu, you have to develop itu. Jadi karakteristiknya di develop, jadi lebih sustain gitu. Kalau beda sama gue pengen cari duit doang, gitu. Sama I want to give something for
the society gitu. Itu beda. Oke. Jadi kalau yang lebih pengen membangun bisnisnya panjang, itu dia harus develop satu-satu creativity, inovasi segala macam. Tapi kalau cuman mau mengisi market atau cari uang, oh lagi rame nih misalnya mukena nih, kayak saya siapin mukena Iya, gitu iya, ya. iya. Ada, tapi kita bikin memang setiap tahun bikin gitu. Tapi ada yang misalnya lagi rame nih, kalau lebaran jualan ini yuk, rame udah. Tapi kan itu jadinya nggak sustain. Iya, iya, iya. Gitu. Iya sih. Yang FOMO gitu ya Bu ya. Iya. Ya, FOMO, that's right. Tetap harus develop tapi follow the trend juga mungkin ya Bu Iya, ya. jadinya terbentuk gitu Mm-mm. usahanya. Bu, harapan Ibu melihat kondisi fashion yang sekarang. Harapan Ibu dukungan dari pemerintah, bentuk dukungan dari pemerintah apa yang paling dibutuhkan untuk sekarang ini Bu? Oke, satu thrifting Oke. dibatasin gitu. Udah ya? Ya, Kalau thrifting kayaknya udah deh terakhir Bu. iya, lebih ketat gitu, biar lebih ketat karena masih banyak ya. Oke. Kayak dari UAE dia di barang-barang thrifting tuh kan banyak di poli UAE, terus kemudian disensor, disebar-sebar lagi gitu, lebih ketat. Nah kemudian pengaturan di online shop kali ya, agar tidak lebih, kan makin lama semakin gede aja tuh. Iya, bener, Terus bener. terus pengalaman. Ini sudah pengalaman apa minta tolong pemerintah sih? Antara dua-duanya. Tapi ini kan banyak pasti orang yang pengen cerita seperti saya gitu. Betul. Ini kok kayak kita gimana sih tambah gede, tapi kalau kita nggak ikut kita nggak bisa jualan online nih Iya. gitu. Nah itu tolong ya dibantu. itu sama kemudian belanjalah barang-barang mahal. Betul. Gitu. Yang produk Indonesia, yang hasil karya anak-anak Indonesia gitu. Nggak kalah kok kita, banyak sekarang produk kita haute couture segala macam, banyak kok gitu. Beli gitu, serap gitu. Siapa nih yang disuruh beli gitu, supaya kayak dulu misalnya semua orang banyak pakai kebaya. Kalau bayang pakai kebaya itu coba bayangin ya, ada tukang payet ya, tukang jahit ya, tukang somnya tuh. Itu penyerapan tenaga kerja tuh gila-gilaan. Wow. Gitu. Dari satu baju itu ada tukang jahit, tukang pola misalnya ya, atau kan misalnya pun mesin gitu, ada quality control, Ya. ada segala macam. Itu besar industrinya. Jadi nggak berpikirannya itu sektor baju, enggak. Itu industri yang diserap tuh tenaga kerja yang diserap tuh lebar gitu. Luas ya. Lebar, luas. Kalau ngomongin daya saing ya Bu, kalau misalnya hal ini nih UMKM itu memperkuat daya saing di Indo atau enggak di luar, atau enggak contohnya case-nya seberapa kuat UMKM di Indonesia? UMKM di Indonesia itu super power. Itu kan salah satu tulang punggung ekonomi juga. Itu kriya, fashion gitu. Jadi udah benar perhatian pemerintah tuh, saya juga mengucapkan terima kasih. Sebenarnya tuh banyak banget aparat-aparat kita ya, maksudnya pemerintah gitu, yang selalu bekerja sama dengan swasta yang mensupport UMKM, mulai dari pembinaan mentah sampai jadi sampai ekspor gitu. Tinggal kitanya aja, dan memang sih harus dikencengin lagi kampanye beli produk dalam negeri gitu. Itu terus bangga pakai produk dalam negeri, terutama bos-bosnya Indonesia. Apa sih namanya tuh kalau bos itu apa? Sultan. Oh, Sultannya, Sultan Indo, ayo dong pakai dong. Iya. Terus Sultan daerahnya sendiri deh gitu, pakai gitu. Nah, Ini Ibu maksudnya pesan buat saya. ini Sultan Bekasi apa Sultan mana nih? Sultan Jordi Bu. Oh, Sultan Cengkareng. Sultan Cinere, oke. Bu, Yes. mungkin terakhir ya. Takut Ibu udah penat nih sama pertanyaan nanya mulu. Terakhir Bu, untuk terakhir pesan untuk pelaku-pelaku UMKM yang mungkin baru menjalani atau menggeluti di dunia fashion. Apa Bu? Yang pesan yang paling penting tapi
mungkin Berdampak besar. berdampak besar. Oke. Serius nih. Serius. Serius nih soalnya pesan buat anak-anak Iya. kalau salah gimana? Betul. Nggak boleh salah-salah Bu. Iya nggak? Benar. Jadi eksplorasi itu penting. Oke. Indonesia tuh kali gini, kalian tuh jangan minder sama yang namanya Turki, yang namanya Arabia gitu. Enggak, Indonesia tuh punya potensi wastra yang luar biasa. Jadi eksplorasi dari wastra dan inovasi karya kreatif, jadikan itu modal. Jadikan itu modal berkarya. Gitu, banyak banget. Dan ciptakan diferensiasi. Kalian pasti menguasai pasar. Gitu, dengan karakteristik yang kalian punya. Only you, from you, and delivered by you. Iya. Keren. Itu Beda-beda. dia quotes dari Agni Atmanto. Yes. Oke Bu, Oke. terima kasih udah datang, udah nyempetin datang ke Halo Iya. Podcast. Terima kasih Udah banyak, Ibu. nyempetin waktu, udah bagi-bagi waktu karena habis Oke. ini katanya Bu Ami mau bukber ya. Bukber. Oke, buat teman-teman yang masih mau tahu apa aja yang bakal kita bahas selanjutnya, boleh di follow Instagram kita, YouTube kita, Spotify kita di Di Menara Syariah PIK 2. Oke. Oke, segitu dulu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu terima kasih banyak ya.